Assalamualaikum sahabat belajar. Apa kabar sahabat belajar? Bertemu lagi dengan saya Ibu Aresda Deliza, Guru Kipas SMK Negeri 3 Mandau. Sahabat belajar, pada video sebelumnya kita sudah membahas topik mengenai satuan ekosistem. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas topik interaksi pada ekosistem, di mana tujuan pembelajaran kali ini sahabat belajar bisa membedakan pola interaksi yang terjadi dalam suatu ekosistem. Sahabat belajar, apa saja sih pola interaksi yang terjadi dalam suatu ekosistem? Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak pembahasan berikut ini. Sahabat belajar, pada hakikatnya setiap organisme akan senantiasa bergantung pada organisme lain yang ada di sekitarnya. Setiap interaksi menunjukkan suatu cara bagaimana satu organisme mempengaruhi organisme lainnya. Nah, perlu sahabat pelajar ketahui bahwasanya pola interaksi yang terjadi dalam suatu ekosistem terbagi menjadi 5, yaitu netralisme, predasi, kompetisi, antibiosis, dan simbiosis. Nah, sahabat belajar, pola interaksi tersebut ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Nah, untuk pola interaksi simbiosis terbagi lagi menjadi 3, yaitu mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Nah, apa sih perbedaan antar ketiganya? Ayo simak pembahasan berikut ini. Pola interaksi yang pertama yaitu netralisme. Apa ya netralisme itu sahabat belajar? Sahabat belajar, netralisme di sini yaitu hubungan yang tidak saling mengganggu dan tidak saling merugikan dan tidak juga saling menguntungkan meskipun hidup di habitat yang sama. Netralisme yaitu adanya interaksi antara domba dan ayam. Nah, di sini domba memakan rumput dan ayam memakan serangga yang ada di sekitar rumput. Nah, artinya di sini tidak ada interaksi yang saling mengganggu dan saling merugikan ataupun saling menguntungkan antara domba dan ayam. Contoh berikutnya ada jerapah dan gajah. Nah, di sini jerapah sedang memakan daun yang ada di suatu pohon, sementara gajah di sini sedang meminum air yang ada di tepi sungai. Jadi tidak ada perebutan makanan di sini. Jadi tidak ada yang diganggu, tidak ada yang dirugikan, bahkan tidak ada yang diuntungkan dalam habitat antara gajah dan jerapah. Sahabat belajar, pola interaksi yang kedua yaitu predasi. Apa sih predasi itu sahabat belajar? Sahabat belajar, predasi di sini merupakan peristiwa predator memangsa hewan lain. Nah, artinya di sini pola interaksi yang terjadi antara yang mangsa dengan pemangsanya. Nah, perlu sahabat belajar ketahui bahwasannya ukuran predator itu biasanya lebih besar daripada hewan yang dimangsanya. Contoh predasi di sini, misalnya dalam ekosistem savana ada singa yang sedang memakan zebra. Nah, di sini yang bertindak sebagai predatornya itu singa dan sebagai yang dimangsa itu zebra. Nah, contoh dari predasi di sini dalam ekosistem savana ada singa yang sedang memangsa zebra. Nah, di sini singa bertindak sebagai predator, sedangkan zebra di sini bertindak sebagai yang dimangsa. Hubungan antara predator dengan yang dimangsa itu sangat kuat, dikarenakan jika predator tidak memangsa mangsanya, maka dia akan kelaparan sehingga akan mempengaruhi ekosistem yang ada di sekitarnya.
Contoh predasi berikutnya ada dalam ekosistem sawah itu ada ular yang sedang memangsa tikus. Nah, di sini ular bertindak sebagai predator dan tikus bertindak sebagai yang dimangsa. Pola interaksi yang ketiga itu kompetisi. Nah, di mana kompetisi ini merupakan persaingan antar populasi atau individu untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu habitat, namun habitat tidak menyediakan dalam jumlah yang cukup. Artinya di sini terjadi interaksi karena semua organisme akan membutuhkan makanan dan ruang untuk melangsungkan hidupnya. Nah, jika organisme hidup di habitat yang sama dengan organisme lain, maka akan terjadi yang namanya persaingan. Contoh kompetisi di sini yang pertama pada populasi padi dan populasi rumput yang hidup di ekosistem sawah akan bersaing untuk memperoleh sinar matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Kompetisi yang kedua yaitu pada populasi sapi dan kuda yang hidup di ekosistem padang rumput bersaing untuk memperoleh rumput sebagai makanannya. Nah, pola interaksi yang keempat yaitu antibiosis atau sering disebut dengan amensalisme. Nah, di sini antibiosis di sini merupakan hubungan antara dua individu yang berbeda jenis, di mana individu yang satu itu akan menghambat pertumbuhan individu yang lain dengan cara mengeluarkan zat kimia tertentu. Contoh dari interaksi antibiosis yaitu jamur penicillium akan mengeluarkan zat antibiotik untuk mencegah penyebaran bakteri penyebab penyakit. Contoh berikutnya, rumput teki dapat mengeluarkan racun yang akan menghambat pertumbuhan tumbuhan lain seperti kacang tanah. Nah, untuk pola interaksi yang terakhir yaitu simbiosis, di mana simbiosis itu merupakan hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling berdampingan. Pola interaksi simbiosis ini terbagi menjadi tiga, yaitu mutualisme, di mana mutualisme itu merupakan interaksi yang saling menguntungkan. Yang kedua yaitu parasitisme. Nah, parasitisme di sini yaitu interaksi yang hanya menguntungkan satu pihak saja dan pihak yang lain dirugikan. Dan yang ketiga, komensalisme. Komensalisme di sini merupakan interaksi yang hanya menguntungkan satu pihak saja dan pihak lain tidak dirugikan dan tidak pula diuntungkan. Nah, di sini contoh simbiosis mutualisme ada interaksi antara lebah dan bunga. Nah, di sini lebah mendapat keuntungan madu dari bunga, sementara bunga mendapat keuntungan dari lebah dalam proses penyerbukannya. Contoh simbiosis komensalisme di sini adanya interaksi antara tanaman anggrek yang hidup di sebuah pohon. Tanaman anggrek akan menempel pada batang pohon yang tinggi yang bertujuan untuk memperoleh sinar matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Interaksi di sini bahwasanya tanaman anggrek itu memperoleh cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis dibantu oleh pohon yang besar. Sementara pohon yang besar di sini tidak mendapatkan apa-apa. Namun di sini pohon besar tidak merasa dirugikan atas kehadiran tanaman anggrek tersebut. Contoh simbiosis parasitisme di sini yaitu kutu pada hewan, di mana kutu merupakan parasit yang menghisap darah hewan untuk makanannya. Nah, di sini kutu mendapat keuntungan berupa makanan dari darah hewan tersebut, sementara hewan di sini dirugikan karena darahnya diambil atau dimakan oleh kutu tersebut. Di mana setiap interaksi menunjukkan suatu cara bagaimana satu organisme itu mempengaruhi organisme lain.
Nah, jenis-jenis interaksi tersebut ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Baik sahabat belajar, cukup sekian video pembahasan mengenai pola interaksi yang terjadi dalam ekosistem. Semoga bisa menambah wawasan sahabat belajar tentang materi yang diberikan. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Baik sahabat belajar, tadi kita sudah membahas mengenai pola interaksi yang terjadi dalam suatu ekosistem. Dimana kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, pola interaksi yang terjadi dalam suatu ekosistem itu terbagi menjadi 5, yaitu netralisme, predasi, kompetisi, antibiosis, dan simbiosis.